Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di tema 7 subtema 2 pembelajaran 1. Nah, untuk memulai pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Nah, apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran yang pertama, kita akan menyebutkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini itu apa saja. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, setelah mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menyebutkan informasi baru tentang urang Kanekes si suku Baduy dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan kata-kata sulit dan menuliskan gagasan pokok setiap paragraf dalam teks dengan benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan manfaat gaya listrik dengan benar. Yang keempat, setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan pengetahuan baru tentang listrik statis dan listrik dinamis dengan rinci. Yuk kita masuk ke pembelajaran. Kamu telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa mengakibatkan keragaman budaya, termasuk cara hidup sehari-hari. Nah, di sini ada kegiatan Ayo Membaca tentang teks urang Kanekes si suku Baduy. Yuk kita membaca. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di pegunungan, Kendeng dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa disebut suku Baduy. Namun, masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka urang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, urang berarti orang. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes dalam atau Baduy dalam. Sebaliknya, kelompok Panamping dikenal sebagai Kanekes luar atau Baduy luar. Kelompok Kanekes dalam atau Baduy dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikesik, dan Cibeo. Masyarakat Kanekes dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisi Sunda wiwitan dan dipimpin oleh seorang puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Kelompok Panamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes dalam. Masyarakat Kanekes luar atau Baduy luar lebih mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern. Namun, masyarakat Baduy luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Nah, setelah membaca teks tentang urang Kanekes si suku Baduy, kemudian ibu memberikan tugas. Nah, tugas yang pertama ini, adakah kesamaan cara hidup suku Baduy dengan suku bangsamu? Jika ada, dalam hal apa? Jika berbeda, apa perbedaannya? Terus yang kedua, adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan. Lalu carilah artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Nah, yang ketiga, tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks urang Kanekes si suku Baduy. Dikerjakan ya tugasnya. Di teks urang Kanekes si suku Baduy, kamu mengetahui budaya suku Baduy. Apakah kesamaan budaya suku Baduy dengan budaya suku bangsamu? Selanjutnya, ayo kita mencoba kegiatan. Nah, kita lakukan kegiatan ini di rumah masing-masing ya. Bisa didampingi dengan orang tua atau orang dewasa yang ada di rumahmu.
Nah, yang pertama, tutuplah pintu dan jendela serta gorden jika ada. Yang kedua, nyalakan lampu di rumah dengan menekan saklar, lalu rasakan bagaimana kondisi rumahmu. Nah, yang ketiga, padamkan lampu dengan menekan saklar dan bagaimana keadaan di dalam rumah. Lalu yang keempat itu, catat hasil pengamatan kalian. Setelah melakukan kegiatan ini, apa yang menyebabkan lampu menyala? Dan apa yang menyebabkan lampu tidak menyala? Untuk menjawabnya, kalian harus simak penjelasan berikut ini. Selanjutnya, setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron dalam jumlah yang sama. Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya, penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas akan menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas ini merupakan salah satu bentuk dari gaya listrik. Nah, setelah kita menonton video itu, kita jadi tahu bahwa ketika penggaris didekatkan ke potongan-potongan kertas, namun sebelumnya penggaris itu digosokkan ke rambut atau ke kain atau ke kertas secara lama, itu akan menempel ke potongan-potongan kertas. Nah, itu adalah salah satu percobaan dari listrik statis. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu ayo membaca tentang listrik statis dan listrik dinamis. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosokkan pada rambut kering tidak mengalir sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak untuk melepaskan diri. Akibatnya, potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Jika ada listrik statis, ada pula listrik dinamis. Pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu juga terjadi aliran listrik. Dan sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Nah, selanjutnya setelah membaca teks tentang listrik statis dan listrik dinamis, Ibu memiliki tugas untuk kalian. Dikerjakan ya tugasnya. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini, kita telah belajar tentang membaca teks, kemudian mencari kata sulit, pokok pikiran, dan informasi yang baru yang didapatkan. Yang kedua, kita telah belajar tentang gaya listrik, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Nah, pembelajaran telah selesai. Tugasnya tolong dikerjakan ya. Tetap semangat meskipun kita belajar di rumah masing-masing. Tetap jaga kesehatan. Kita harus tetap terapkan protokol kesehatan yang 3M itu. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.